Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai kawan, apa kabar? Semoga kawan semua masih tetap dalam lindungan dan bimbingan Allah Tuhan semesta alam. Jumpa lagi kita kawan dengan saya di Sainiki Channel belajar bersama, sama-sama kita belajar kawan. Di rekaman video kita kali ini, kita akan sama-sama mengulas tentang percepatan penyaluran bantuan sosial atau BLT oleh pemerintah pusat. Sebelum lanjut, jika mungkin kawan merasa bahwa rekaman video ini bermanfaat, maka silakan kawan bagikan, dan amal baiknya biar buat kawan saja. Langsung saja kawan, yang mana pada tanggal 23 Maret 2021, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran dengan nomor 846/1994/SJ tentang percepatan penyaluran bantuan sosial dan atau jaring pengaman sosial di provinsi, kabupaten, atau kota dan desa, dan yang mana surat tersebut ditujukan kepada yang terhormat 1 gubernur, 2 bupati atau wali kota di seluruh Indonesia dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian masyarakat dampak coronavirus 2019 atau COVID-19 dan sebagai upaya peningkatan pemulihan ekonomi nasional atau PEN, perlu dilakukan percepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos atau jaring pengaman sosial atau GPS yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa. Maka diminta perhatian atas hal-hal sebagai berikut. 1. Khusus untuk penyelenggaraan bansos dan GPS atau jaring pengaman sosial, A. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan bansos dan GPS kepada bupati atau wali kota, yang mana artinya diminta untuk gubernur agar melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan bansos dan GPS kepada bupati atau wali kota. B. Bupati atau wali kota segera melakukan 1. Pencairan atau realisasi anggaran belanja bansos dan jaring pengaman sosial atau GPS untuk disalurkan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 guna mendukung sektor ekonomi produktif yang terkait langsung dengan penguatan daya beli masyarakat. 2. Terobosan dan langkah-langkah inovatif sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal serta memastikan transparansi penyaluran dana bansos dan GPS tepat sasaran sebagai upaya meminimalisir kesalahan penerimaan manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang mana artinya di angka 1 huruf B ini diminta bupati atau wali kota agar segera melakukan 1. Pencairan atau realisasi anggaran belanja bansos dan GPS untuk disalurkan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM, yang mana agar bupati atau wali kota memastikan transparansi penyaluran dana bansos dan GPS tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Khusus untuk penyelenggaraan pemerintah di desa, bupati atau wali kota melakukan A. Pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Ayat 1. Dalam hal kepala desa diberhentikan sementara, tugas dan kewajiban kepala desa dilaksanakan oleh sekretaris desa, termasuk untuk menetapkan APB desa dan penerima bantuan langsung tunai BLT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Mengangkat pegawai negeri sipil atau PNS dari pemerintah daerah, kabupaten atau kota sebagai pejabat kepala desa. Hal ini berlaku bagi desa yang belum memiliki kepala desa definitif. B. Percepatan penyaluran bansos dan GPS. Angka 1. Pembinaan dan pengawasan dalam hal penyaluran bansos dan GPS. 2. Menetapkan peraturan kepala daerah mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa di setiap desa. Hal ini berlaku bagi daerah yang belum menetapkan. 3. Mendorong pemerintah desa segera menetapkan besaran alokasi BLT dana desa. 4. Memastikan pemerintah desa agar mengalokasikan dan melaksanakan BLT DD dan pengalokasian 8% dari pagu dana desa untuk pelaksanaan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro dan posko desa, yang mana berdasarkan huruf B artinya bupati atau wali kota agar melakukan percepatan penyaluran bansos dan jaring pengaman sosial, yang mana artinya agar bupati atau wali kota melakukan percepatan penyaluran bansos dan jaring pengaman sosial atau GPS, melakukan pembinaan dan pengawasan dalam hal penyaluran bansos dan GPS, menetapkan peraturan kepala daerah, yang mana ini berlaku bagi daerah yang belum menetapkan, mendorong pemerintah desa segera menetapkan besaran alokasi BLT dana desa, dan memastikan pemerintah desa agar mengalokasikan dan melaksanakan BLT DD dan pengalokasian 8% dari pagu dana desa untuk pelaksanaan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro dan posko desa. 5. Menegaskan kembali dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penganggaran COVID-19 yang bersumber dari penyaluran dana desa tahap 1 di luar kebutuhan dana desa untuk BLT desa tidak mencukupi pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan anggaran dana desa tahap 2. 6. Menegaskan kembali agar pemerintah desa melakukan percepatan pelaksanaan BLT dana desa serta PPKM berbasis mikro dan posko desa, dan segera menetapkan peraturan kepala desa mengenai perubahan dan penjabaran APB desa mendahului peraturan desa mengenai perubahan APB desa yang bersifat reguler. 3. Pelaporan pelaksanaan penyaluran bansos GPS dilakukan secara berjenjang paling lama 2 minggu setelah surat edaran ini ditandatangani dan disampaikan kepada A. Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk bantuan sosial dan jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD. B. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa untuk bantuan sosial dan jaring pengamanan sosial yang bersumber dari APB Desa. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. Sekian dulu rekaman video kita kawan.
Disampaikan terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di rekaman video selanjutnya. Selengkapnya kawan bisa membaca kembali surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 846/1994 tentang percepatan penyaluran bantuan sosial dan jaring pengaman sosial di provinsi, kabupaten, atau kota dan desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.